Kategori fidyah itu adalah yang pertama dan paling utama adalah berupa makanan. Karena tekstual yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, memberi makan fakir miskin setiap hari satu orang. Berarti memberi makan itu kategorinya siap saji. Dan lebih afdalnya memberi makan itu, kebiasaan kita di Indonesia satu hari makan berapa kali, Pak? Tidak terhitung, Pak. Ya, ada makan sedikit, ada sedikit-sedikit makan. Nah, ini beda. Pagi dia makan, jam 10 dia sarapan, siang dia makan, sore makan lagi, malam makan, setelah Isya beli martabak lagi. Tidak terhitung. Berarti lebih afdalnya fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin siap saji. Kalau seandainya kita berikan satu orang 3 kali makan, itu lebih baik, itu lebih baik. Tapi kalau memang kita tidak sanggup untuk itu, karena Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka Allah itu tidak memberatkan seseorang untuk menunaikan daripada kewajibannya. Kita tidak mampu untuk memberi makan 3 kali satu anak yatim dalam satu hari, cukup 1 kali saja. Ini ketentuannya. Terus dari mana konversinya seseorang itu membayarkan fidyah itu berupa qimah, berupa nilai, berupa angka. Maka di sini kalau kita lihat pandangan ulama, hanya ulama-ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah yang membolehkan pembayaran fidyah itu berupa uang, dan inilah yang diambil pandangan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka di Indonesia pembayaran fidyah itu boleh dengan ataupun berupa rupiah, boleh berupa rupiah. Ini merujuk daripada pandangan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur, kebanyakan para ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam yang lain sepakat bahwasanya fidyah itu berupa makanan pokok, berupa makanan pokok. Nah, rentannya ketika kita membayarkan fidyah itu berupa nilai, berupa uang, rata-rata tidak langsung kepada orang penerima manfaat. Tidak orang penerima berhak menerima itu, tapi dibayarkan dulu karena kita tidak tahu definisi fakir miskin itu seperti apa. Maka kita titipkanlah pembayaran fidyah itu kepada siapa? Kepada amil. Maka amil ini harus hati-hati betul, Pak. Dicatat. Oh, ini pembayaran fidyah, asingkan. Kalaupun nilainya berupa uang boleh disatukan, tapi catatannya ada. Ketika nanti pembagian, asingkan itu, fidyah itu diasingkan. Jangan sampai amil juga mengambil manfaat daripada fidyah itu. Itu amanah. Itu amanah. Kalau zakat fitrah amanah, tapi ada upah, itu amanah dan upah. Upahnya maksimalnya itu 20%. Jangan sampai lebih besar pendapatan daripada amil daripada fakir miskin itu. Fakir miskin cuma dapat 200.000, amil setiap orang dapat 1 juta. Berarti sasaran zakat fitrah itu bukan amil sih hakikatnya, tapi untuk menggembirakan hati orang-orang miskin ketika memasuki hari Idul Fitri. Mereka bergembira dengan mendapatkan itu. Terkadang memang di luar sana yang paling banyak memperoleh itu ya amilnya. Tapi kan boleh dong, masa 20% itu maksimal. Ternyata amilnya cuma 2 orang, bagi 2 dia. Fakir miskinnya berapa? 20 orang. Sehingga pembagiannya itu terjadi kesenjangan antara amil dan juga fakir miskin. Nah, ini ketentuan daripada fidyah. Bayarkan kepada orang langsung itu jauh lebih baik, Pak. Karena tidak ada singgah-singgah di situ. Ya, nggak ada singgah. Langsung kata Rasulullah, ketika ada kewajiban bayar fidyah 1 hari, maka langsung tunaikan kepada yang menerimanya. Apakah boleh langsung kita bayarkan? Boleh. Hari ini wajib bayar fidyah, malamnya kita sudah boleh antar makanan itu kepada fakir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jelas, Pak ya? Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.